Kita ke sorotan lain, Saudara. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Kamis pagi. Roy meminta perlindungan soal kasus meme stupa di media sosial. Roy menyebut kerap mendapat teror baik di akun media sosial maupun ke nomor telepon pribadinya selama proses hukum meme stupa sedang berjalan. Dalam kunjungannya, Roy membawa sejumlah bukti teror dan ancaman yang menimpa dirinya dan keluarga. Roy Suryo mengapresiasi respons LPSK dalam permohonan perlindungan korban dan saksi yang ia ajukan. Dan sudah ada pemberitahuan nanti kami harus masuk. Terima kasih. Terima kasih. Lebih lanjut soal permohonan perlindungan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke LPSK akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Revi Desantra, langsung dari kantor LPSK di Jakarta Timur. Revi, selamat siang. Jadi apa saja permohonan Roy Suryo ke LPSK ini? Ya baik, selamat siang Nilo dan juga saudara. Kalau permohonan pertama dari Roy Suryo terhadap LPSK adalah agar dirinya ini dalam tanda kutip bisa dilindungi begitu atau bisa kemudian dilindungi oleh LPSK terkait dengan laporan polisi yang sudah dibuatnya di Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 lalu. Karena diketahui pada tanggal 16 Juni lalu Roy Suryo ini telah membuat laporan terhadap 3 pengunggah pertama dari meme stupa yang kemudian wajahnya diedit menjadi mirip Presiden Joko Widodo. Nah, hal inilah yang kemudian membuat Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya membuat ataupun melakukan permintaan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hari ini, karena ini juga kalau dari kuasa hukum Roy Suryo berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada pasal 10 ayat 1 dan 2 yang kemudian menyatakan bahwa pelapor yang sedang atau akan membuat laporan terhadap suatu peristiwa itu tidak dapat dituntut sebelum putusan berkekuatan hukum ini dikeluarkan terkait laporan yang dibuatnya. Artinya mereka ini berharap dengan adanya perlindungan dari LPSK ini Roy Suryo bisa kemudian menjadi imun begitu terhadap adanya misalnya tuntutan ataupun laporan-laporan balik yang dibuat terhadap dirinya. Lebih lanjut lagi tadi Roy juga mengatakan mengapa kemudian dirinya ini membuat ataupun membutuhkan perlindungan dari LPSK adalah karena dirinya sudah mendapatkan cukup banyak ancaman, bahkan bukan hanya diri saja tetapi juga dari pihak keluarganya, misalnya seperti adanya pencemaran nama baik, lalu juga ia dituding menjadi ataupun menistakan agama tertentu dan juga menistakan terhadap tersangka yang memang sudah melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya pada Juni lalu. Nah, untuk lebih jelas lagi berikut ini, mari kita dengarkan sejenak pernyataan dari Roy Suryo. Bukan hanya itu teman-teman, teror pribadi kepada saya langsung ada, ya, yaitu langsung ke nomor handphone saya, dan itu semua sudah saya sampaikan kepada LPSK, ya, pada kesempatan tanggal 6 Juli yang lalu. Ya, gitu. Jadi bukti-buktinya ada semua, yaitu teror kepada saya, bahkan teror yang sifatnya non teknis. Saya tidak bisa menceritakan apa itu teror non teknis. Ya, gitu. Itu saya alami. Intinya adalah, alhamdulillah proses kami secara normal, secara wajar, tidak kemudian mendadak melalui jalur khusus, enggak sama sekali. Ya, saat ini laporan Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya ke LPSK sudah selesai, dan tadi pernyataan terakhir yang diberikan oleh mereka adalah dari pihak LPSK sudah menerima rekomendasi perlindungan terhadap Roy Suryo. Artinya mereka ataupun permintaan perlindungan mereka ini sudah diterima oleh LPSK, dan kemudian selanjutnya mereka akan dilindungi oleh LPSK terkait dengan laporan polisi yang sudah dibuat oleh Roy Suryo pada tanggal 16 Juni lalu. Dan lebih lanjut lagi, tadi Roy juga mengatakan bahwa untuk surat rekomendasi perlindungan ini juga sudah dilimpahkan oleh LPSK kepada Polda Metro Jaya yang memang sedang mengusut pelaporan dari Roy Suryo ini. Nilo. Revi Desantra, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari kantor LPSK Jakarta.